semuanya, apa kabar? Kabar baik kan? Gimana hari kamu? Semoga baik-baik aja ya. Kalau kalian tanya kabar aku sih, aku juga baik, sangat baik. Di video ini, aku akan membawakan sebuah podcast ringan. Karena ini adalah podcast pertama aku, jadi hai semuanya, perkenalkan, nama aku Vita Berliana, biasa dipanggil Vita. Pertemuan pertama kita ini, aku akan membawakan tema yang cukup sering dibicarakan karena menyangkut tentang remaja, yaitu remaja yang takut menjadi dewasa. Pasti kalian semua pernah merasakan ini kan? Takut dewasa. Soalnya beban yang ditanggungnya banyak banget. Sebelumnya, dewasa itu apa sih? Kalau menurut KBBI, dewasa adalah sampai umur akil balik. Bukan anak-anak atau bukan remaja lagi. Dewasa juga matang tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Wikipedia, dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang, yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Nah, kalau remaja itu apa? Berdasarkan sumber terpercaya, yaitu KBBI, remaja adalah proses menuju dewasa, atau bisa juga masa peralihan dari usia anak-anak menjadi dewasa. Sedangkan menurut KBBI, remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Usia remaja adalah umur individu yang berada dalam usia 10-19 tahun dan terbagi atas 3 kategori, yaitu usia remaja awal 10-12 tahun, usia remaja madya 13-15 tahun, dan usia remaja akhir 16-19 tahun. Nah, untuk obrolan lebih lanjutnya, aku punya satu narasumber yang sedang berada di kategori remaja akhir. Umurnya 17 tahun. Dia salah satu siswi SMA kelas 11 yang bersekolah di SMA Negeri 3 Purwakarta. Halo Safina, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah kabar baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik juga. Silahkan perkenalkan diri kamu. Hai semuanya, nama aku Safina Briliani, biasa dipanggil Vina. Kesibukan aku jadi pelajar, sekarang kelas 11 di SMA Negeri 3 Purwakarta. Umur aku 17 tahun, salam kenal semuanya. Salam kenal Vina. Aku mau mengucapkan terima kasih ke Vina karena udah mau bersedia hadir di podcast aku untuk ngobrol dan sharing-sharing pengalamannya. Sama-sama Kak, belum mulai kok udah makasih aja sih. Gak apa-apa biar openingnya panjang. Oh iya, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau hari ini kita akan membawakan tema remaja yang takut menjadi dewasa. Aku juga udah menjelaskan sedikit pengertian remaja dan dewasa yang diambil dari beberapa sumber. Tapi kalau menurut kamu, remaja itu apa sih? Menurut aku, remaja itu proses atau jalan anak-anak menuju dewasa. Jadi, remaja itu diibaratkan jalan penghubung antara anak-anak dan dewasa ya? Iya, betul sekali Kak. Remaja tuh kayak jembatan. Saat kamu kecil, bagaimana perasaan kamu saat tahu akan menjadi remaja? Apakah ada hal-hal yang kamu bayangkan akan menyenangkan dilakukan saat menjadi remaja? Perasaan aku waktu tahu kalau aku bakal jadi remaja tuh gimana ya? Dulu aku nggak tahu kalau itu namanya remaja. Aku taunya bentar lagi aku jadi gede. Rasanya senang banget. Aku benar-benar menantikan gitu. Karena aku mikir kalau jadi gede aku bakal bebas main, pergi kemana-mana sesuka hati aku. Dan yang paling lucunya, hal yang bener-bener aku pengen banget aku lakuin kalau udah gede tuh ya pacaran. Oh, itu
Pasti karena faktor lingkungan, atau kamu sering lihat orang yang udah gede itu pasti punya pacar. Jadi kamu pengen punya pacar ya? Iya kak, dulu pengen banget pacaran ya karena lihat orang-orang yang udah gede pada pacaran. Menarik nih, karena pada saat aku kecil, aku sama sekali nggak kepikiran buat pacaran. Aku bahkan nggak tahu apa itu pacaran. Mungkin karena kakak lebih tua dari aku, jadi kakak gak banyak tahu soal kayak gitu. Kan ada yang bilang, anak tuh makin kesini makin cepet tahu hal-hal kayak gitu. Nah, itu lingkungan juga berpengaruh banget. Pada zamanku dulu, anak-anak seusiaku belum ada yang pacaran. Semuanya masih main di lapangan. Nah, back to topic nih. Setelah kamu jadi remaja, bagaimana perasaan kamu? Apakah ada hal yang menyenangkan jadi remaja? Awalnya ya seneng banget jadi remaja. Tapi semakin lama menjadi remaja, ekspektasi aku saat kecil tidak sesuai dengan realitanya sekarang. Lalu untuk hal menyenangkan ya pasti ada dong. Contohnya bisa bermain di luar bersama teman-teman, menginap sambil ngobrol sampai pagi. Karena dulu aku tuh gak boleh nginep gitu. Bahkan di rumah teman yang deket aja gak boleh. Jadi bagi aku itu salah satu hal yang menyenangkan. Iya sih, nginep bareng temen tuh emang seru banget. Apalagi kalau ngobrolnya sampai sampai pagi gitu jadi begadang. Lalu, apakah ada hal yang membuat kamu kecewa akan kenyataannya bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak seperti yang kamu bayangkan saat kecil? Banyak banget. Saat masih kecil aku pikir menjadi remaja itu sangat mudah. Seperti bermain keluar bersama teman-teman tanpa harus diatur jam pulang. Tapi kenyataannya ya masih tetap diatur juga. Ya namanya remaja, pengennya bebas gitu. Di luar hal itu, pokoknya remaja tidak seindah yang aku bayangkan dulu. Bebas seperti apa yang kamu maksud? Ya main bareng teman-teman tanpa harus diatur jam pulang. Terus boleh main ke sana ke sini. Karena walaupun aku boleh nginep tuh cuman ke teman-teman yang deket aja. Bukannya artinya orang tua kamu itu sayang sama kamu, takut kenapa-napa, apalagi kan kamu perempuan. Ya awalnya aku juga mikir kayak gitu kak. Tapi itu sering banget dan bikin aku ngerasa dikekang. Wah, seru nih, seru. Suasananya mulai agak memanas. Karena apa? Karena tadi Vina mengatakan bahwa dia tuh merasa dikekang oleh orang tuanya. Karena dia tidak bisa bebas bermain. Padahal impiannya saat kecil, dia tuh ingin bermain dengan bebas tanpa disuruh pulang, bisa menginap di rumah teman-temannya. Tapi kenyataannya, walaupun sudah menjadi remaja, tapi dia tetap bermain dengan diingatkan oleh orang tuanya untuk segera pulang begitu. Lalu dia juga cuman boleh menginap di rumah temannya yang dekat saja. Kebetulan Vina ini datang bersama salah satu orang tuanya, yaitu ayahnya. Aku mau tahu bagaimana jawaban atau tanggapan dari ayahnya Vina ini gitu kan. Kenapa ayahnya ini seperti mengekang Vina gitu, padahal Vina ini bilang dia ingin bebas seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan dari jawaban Vina barusan? Mohon maaf ya Pak, aku bertanya tiba-tiba. Karena narasumber awal aku tuh cuma satu, yaitu Vina aja. Tapi karena Vina ini bilang bahwa dia merasa dikekang dan kebetulan ada orang tuanya di sini, jadi mari kita cari solusinya bersama. Bukan solusi, tapi mari kita cari kebenarannya gitu. Kenapa sih ayahnya itu terlihat mengekang Vina untuk bermain di luar? Silahkan Pak. Orang tua tidak punya maksud untuk mengekang, untuk membatasi, ya.
anak-anaknya untuk bergaul kepada teman-temannya, kepada teman sekolah, teman sepermainan. Hanya saja orang tua itu memiliki rasa kekhawatiran ya pada anaknya agar anaknya tidak salah jalan. Karena sebagai perempuan kalau sudah salah jalan tentu saja sangat susah untuk mengembalikan lagi. Dan tentu saja kalau sudah salah jalan, pasti orang tua akan selalu terbawa-bawa ya, karena gimana pun juga itu adalah anaknya dan selalu berhubungan dengan orang tuanya. Pasti orang tuanya akan dibawa-bawa ya. Ya saya berharap kepada anak saya itu memahami apa yang saya lakukan ya. Semata-mata yang saya lakukan itu adalah demi kebaikan dia ya, demi kebaikan dia agar selalu berpedoman kepada nilai-nilai agama agar tidak salah jalan. Karena apa? Karena dengan nilai agama itu banyak hal-hal yang harus kita laksanakan sebagai anak ya, harus kita laksanakan ya, dan hal-hal yang harus kita tinggalkan ya. Ada larangan dan ada perintah. Yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Itu kalau ingin menjadi anak yang baik, tentu itu adalah salah satu pedoman agar anak tidak salah jalan. Nah, Vina, ayah kamu punya alasan kenapa perlakuannya terasa seperti mengekang dan membatasi kamu. Itu bukan semata-mata hanya karena keinginannya sendiri, tapi juga demi kamu, agar pergaulan kamu tidak terlalu bebas. Ayah kamu cuma takut anak perempuannya melakukan hal-hal yang buruk. Apalagi dunia luar itu sangat luas. Kita nggak tahu teman atau orang seperti apa yang kamu temui. Apakah dia baik atau jahat? Ya kan? Ayah kamu hanya sangat khawatir. Di sisi lain, bagaimanapun jika anak melakukan suatu kesalahan atau hal-hal yang mungkin di luar norma-norma yang ada, pada akhirnya orang tua juga yang akan dicap jelek, dibilang tidak bisa mendidik anak dan menjaga anak. Setelah ini, cobalah untuk perbanyak komunikasi bareng orang tua kamu agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Dengan komunikasi seperti tadi ini kan, bertanya kepada ayah kamu kenapa alasannya, kamu juga jadi tahu alasan kenapa sih ayah kamu tuh terasa atau seperti mengekang kamu. Iya Kak, makasih ya sarannya. Nah, setelah mengetahui bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak seperti yang kamu bayangkan saat kecil, bagaimana kamu melewati masa remaja kamu? Seperti biasanya aja, mengawali hari dengan membaca bismillah, lalu menutupnya dengan alhamdulillah. Wah, narasumber kita kali ini seru juga ya. Tapi ya emang mau gimana lagi ya?
Emang solusinya ya cuma dijalanin aja. Sekarang tantangannya deh. Apa tantangan terbesar kamu selama menjadi remaja? Tantangan terbesar aku itu berusaha untuk tidak masuk ke dalam pergaulan bebas dan menjaga diri. Karena aku tinggal di kota, jadi beberapa teman-teman sekitarku ada yang pergaulannya tidak sesuai umur mereka dan terlalu bebas lah. Itu tantangan terbesarku. Berusaha tidak terbawa arus gitu, Kak. Wah, walaupun umurnya baru 17 tahun, tapi pemikirannya sudah dewasa ya. Memangnya berdasarkan pengalaman kamu atau lingkungan kamu, adakah yang pergaulannya terlalu bebas dan tidak sesuai umur? Ini terjadi sama salah satu teman SD aku sih, Kak. Dia laki-laki. Saat SMP kelas 1, dia dan pacarnya udah punya anak. Ya, kebobolan gitu. Sekarang anaknya udah 2. Kebobolan gitu emang banyak banget kasusnya. Ini bisa terjadi karena gaya pacaran yang terlalu bebas dan tanpa pengawasan nih. Kalau dari pengalaman kakak, gimana? Pasti ada sih, tapi dia bukan teman dekatku. Aku cuman sebatas tahu dia aja. Kebobolan pas SMA kelas 1. Dan setelah itu langsung keluar SMA karena harus menikah. Oh, langsung keluar sekolah ya? Kalau temenku sampai saat ini masih sekolah. Hebat ya dia, masih bisa sekolah padahal sudah berumah tangga. Pembahasan kita sebelumnya kan tentang menjaga diri dari pergaulan bebas nih. Nah, ini mumpung ada ayahnya nih, ini aku mau nanya lagi sama ayahnya Vina ini. Tadi Vina bilang karena dia tinggal di kota, jadi dia itu tantangan terbesarnya di saat remaja ini tuh adalah menjaga diri dari pergaulan bebas gitu, agar tidak terlalu terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Menjaga diri dari hal-hal yang negatif, apalagi temannya juga sempat ada yang istilahnya kebobolan lah. Nah, dari ayah nih sebagai orang tua Vina, bagaimana upaya ayah, upaya bapak menjaga anak bapak dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik dan pergaulan-pergaulan bebas lah. Yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada anak-anak agar supaya anak tidak salah jalan, dengan cara memberikan kepada anak tentang agama. Karena dengan agama kita bisa menempatkan diri dalam situasi apapun. Dengan iman dan takwa, anak akan selalu ingat apabila akan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Karena dengan iman dan takwa kita bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Kuncinya kita sebagai orang tua harus selalu mengingatkan kepada anak, jangan bosan. Karena kalau sudah bosan, berarti itu adalah kerugian bagi diri kita. Karena apa? Karena anak sudah tidak mendengarkan lagi nasihat-nasihat orang tuanya. Kalau bosan, berarti anak-anak sudah tidak pernah mendengarkan nasihat orang tuanya. Nah, kalau tidak bosan, ya kan kita selalu mengingatkan, ya, misalkan dengan cara dia mau keluar sama temennya, bilang aja,
Dek, hati-hati ya, jalan, jaga diri, ya, jaga nama baik kedua orang tua, ya. Ingat, harus selalu mengajak teman untuk menemani agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena kalau sudah kita berdua itu artinya adalah bertiga, yang satu lagi apa? Setan. Makanya selalu ajak teman untuk menemani agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya kuncinya jangan sampai bosan untuk mengingatkan anak, mau pagi, mau siang, mau sore, entah itu didengerin apa tidak, tetap harus mengingatkan. Itu saja. Cara yang bagus sekali dari ayahnya Vina dalam menjaga Safina dari hal-hal yang buruk dan pergaulan bebas. Semoga Vina bisa menjalankan dan mengerti tentang kekhawatiran ayahnya ya. Kadang anak tuh kalau diingatkan oleh orang tua atau saat orang tua bertanya-tanya sebelum anak pergi bermain, yang mereka pikirkan orang tuanya itu cerewet, bawel. Padahal itu salah satu bentuk perhatian dan upaya orang tua untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tidak diinginkan. Orang tua juga perlu tahu apa yang dilakukan anaknya, karena bagaimanapun anak adalah tanggung jawab orang tua. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Aku mau nanya-nanya tentang masa depan nih. Hal apa sih yang menjadi ketakutan terbesarmu? Kebanyakan remaja kan takut jadi dewasa. Apakah kamu juga takut menjadi dewasa? Iya, aku juga takut banget jadi dewasa. Karena aku rasa ini ketakutan semua remaja sih, Kak. Iya sih, sekarang umurku 19 tahun dan tahun ini genap jadi 20 tahun. Aku juga merasakan hal yang sama. Kalau menurut kamu, dewasa itu apa sih? Menurut aku, dewasa itu ibarat buah, dia tuh udah mateng. Baik pikiran, pandangan, dan perbuatannya. Dewasa itu bukan anak-anak lagi dan bukan remaja. Dewasa tuh udah jadi wanita atau pria seutuhnya. Memangnya dari pengertian itu, hal apa yang membuat kamu takut jadi dewasa? Aku takut dengan masa depan yang belum pasti. Takut harapan-harapan dan keinginanku juga tidak sesuai ekspektasi. Takut dengan beban dan kehidupan orang dewasa yang katanya berat. Dari pengertian dewasa yang aku sampaikan tadi, dewasa itu matang baik pikiran, pandangan, dan perbuatannya. Nah, aku belum siap untuk itu. Apakah rasa takut yang kamu rasakan itu datang dari sendiri atau dari lingkungan sekitar? Datang dari diri sendiri dan datang dari orang sekitar aku. Kalau dari diri sendiri tuh ya aku takut gak bisa memenuhi ekspektasi aku. Aku takut dengan masa depan yang belum pasti. Takut gak bisa menjalani kehidupan sebagai orang dewasa. Kalau dari lingkungan sekitar ya lihat orang-orang tuh kayak pada capek ngejalanin hidup gitu. Pokoknya orang bilang jadi dewasa tuh banyak bebannya. Harus ini, harus itu. Aku jadi ikutan takut. Sedikit sharing nih ya, kalau dilihat dari umurku itu masuk ke fase dewasa. Dan ya benar yang kamu bilang kalau dewasa itu banyak bebannya. Apalagi aku anak pertama. Banyak hal yang harus aku realisasikan. Ekspektasi orang-orang,
orang tua, bahkan ekspektasi diri aku pun bener-bener jadi beban buat aku. Takut gak bisa membahagiakan orang tua, takut juga gak bisa membalas semua kebaikan yang selama ini aku terima juga. Tapi ini murni dari perasaan aku aja. Kamu jangan tambah cemas karena omongan aku ini. Jadikan motivasi agar gak merasakan hal yang sama. Wah, makasih banyak ya, Kak. Sama-sama harus tetap semangat. Nih lanjut ya. Tadi kan kamu bilang kalau kamu takut jadi dewasa. Bagaimana kamu menyikapi rasa takutmu itu? Dengan mengatasinya aja, Kak. Selalu berusaha positive thinking. Positive thinking seperti apa contohnya? Seperti ya, percaya bahwa aku bisa. Hidup itu pasti selalu ada tantangannya. Selalu ada fase di mana banyak banget cobaannya. Solusinya cuma satu. Percaya kalau aku bisa ngelewatin semua itu. Kalau udah mulai overthinking soal masa depan, aku selalu atasin dengan cara berusaha agar masa depan aku sesuai ekspektasi aku. Aku juga mengatasi rasa takut jadi dewasa dengan cara menyiapkan mental. Iya, dengan menyiapkan diri dari sekarang. Kalau yang katanya jadi dewasa itu capek, ya semua orang juga capek kan, Kak? Semua orang juga punya beban. Walau aku gak tahu akan seberat apa, tapi aku yakin pasti bisa. Pokoknya ya mau gak mau, aku harus siap jadi dewasa kan, Kak? Iya, bener banget. Mau nggak mau, ya pada akhirnya kita akan memasuki fase dewasa juga. Itu nggak bisa ditunda. Jadi harus kitanya yang mempersiapkan diri. Nah, terakhir nih. Apakah kamu punya kata-kata yang dapat memotivasi mereka yang punya masalah atau ketakutan yang sama dengan kamu? Tapi aku gak pinter ngasih kata-kata motivasi, Kak. Nggak apa-apa, sebisa kamu aja. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka yang punya ketakutan yang sama denganmu? Pokoknya buat kalian yang punya ketakutan yang sama kayak aku, takut dewasa, kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Kalau kalian tuh mampu, jangan pernah raguin diri sendiri. Karena kalau kaliannya aja ragu, gimana orang lain kan? Untuk masa depan dari aku, kita coba bareng-bareng dengan berusaha dan berdoa yuk. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Udah sih Kak, gitu aja. Wah, ada pesan bagus nih dari Vina. Buat kalian yang punya masalah atau perasaan, kegelisahan, kecemasan yang sama dengan Safina, percaya pada diri kalian sendiri. Kalau kalian tuh mampu, jangan pernah raguin diri sendiri. Karena kalau kalian aja ragu, gimana orang lain? Ini salah satu bagian kesukaan aku. Aku yakin pesan yang Vina sampaikan tadi bisa sampai ke pendengar dengan baik. Kalimat yang bagus juga untuk membangkitkan semangat para remaja. Aku juga punya sedikit kalimat, sedikit kata-kata penyemangat yang mungkin bisa mengurangi keresahan, kecemasan, dan ketakutan kalian para remaja yang takut menjadi dewasa. Jadi dewasa itu memang sulit, memang benar banyak bebannya. Bagi kalian yang terbiasa santai dengan hidup, harus menyiapkan mental dari sekarang. Terdengar lebay memang, tapi jadi dewasa itu ya memang bukan perkara yang mudah, bukan hal yang mudah. Belum tentu semua bisa menjalaninya dengan nyaman. Tapi dengan begitu, bukan berarti kalian boleh menyerah. Seperti yang diucapkan Vina tadi, bahwa percaya pada diri kalian sendiri kalau kalian tuh mampu. Jangan pernah raguin diri sendiri. Karena kalau kaliannya aja ragu, gimana orang lain, ya kan? Karena pandangan orang-orang itu juga salah satu faktor yang mendukung keberhasilan kita loh. Kalau kaliannya percaya pada diri kalian sendiri, lingkungan kalian juga akan seperti itu, percaya pada kalian. Dan itu akan membuat motivasi yang membangkitkan semangat kalian, motivasi yang membangkitkan hal-hal yang baik bagi diri kalian untuk kedepannya. Segitu aja sih dari aku. Ya, semoga kalian bisa mengerti apa yang aku sampaikan ya.
Oh iya, satu lagi nih. Aku tertarik dengan ayahnya Vina, jadi aku mau nanya satu pertanyaan lagi soal dewasa. Apa saja yang Bapak harapkan dari Safina saat Vina dewasa nanti? Sebagai orang tua, tentu saja berharap pada anaknya untuk menjadi anak-anak yang solehah, berguna bagi bangsa, negara, dan tentu saja berguna bagi agamanya. Dan tentu saja orang tua juga punya harapan kepada anak-anaknya untuk menjaga nama baik keluarga dan bisa memberikan rasa bangga kepada keluarganya, khususnya kepada kedua orang tuanya. Dan tentu saja orang tua juga berharap agar anak-anaknya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tidak ada orang tua yang menginginkan anak-anaknya jadi anak yang tidak berguna. Itu pasti. Sekali lagi, harapan saya kepada anak saya adalah sukses selalu untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan, penuh perjuangan, dan penuh rintangan yang harus dilalui. Dan ingat, perjalanan masih panjang. Terus berdoa dan berusaha agar cita-cita dan harapan orang tua bisa terwujud. Dan apabila harapan orang tua bisa terwujud, pasti orang tua akan merasa bangga, merasa senang, ya, dan merasa bahagia, dan merasa diangkat derajatnya oleh anak-anaknya. Itu saja. Amin ya robbal alamin. Semoga Vina bisa mewujudkan harapan kedua orang tuanya. Jangan dijadikan beban, tapi jadikan motivasi untuk selalu bekerja keras dan berbuat baik. Terima kasih kepada Yahya Safina yang telah bersedia aku tanya secara mendadak. Terima kasih juga telah memberikan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa dan mendidik untuk Vina dan para remaja lainnya untuk selalu berusaha menjaga diri dari pergaulan bebas. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih kepada Safina telah bersedia hadir di podcast ini untuk berbagi pengalaman, perasaan yang sedang dialami, dan bahkan memberikan kalimat yang sangat luar biasa untuk remaja lainnya yang dapat memotivasi mereka. Apalagi ini adalah podcast pertama aku. Jadi dia adalah narasumber pertama yang hadir di podcast aku. Terima kasih Safina. Sama-sama, Kak. Nah, itu dia pembahasan kita pada podcast ini, remaja yang takut menjadi dewasa. Banyak banget yang bisa kita ambil dari pengalaman, dari cerita yang Vina sampaikan tadi, dan dari pembahasan kita barusan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf masih banyak kesalahan kata dan penyampaian. Terima kasih udah dengerin podcast ini, dan sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye.